Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Yuspika di segmen Story of My Life. Kali ini kita masuk di episode keempat. Saya kemarin jalan-jalan ke lokasi yayasan, namanya Yayasan Generasi Anak Panah. Di sana banyak sekali hal seru, pengalaman, dan teman-teman baru yang saya dapat. Teman-teman penasaran nggak sih gimana ceritanya? Cek, tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman kalian, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Terima kasih. Yayasan Generasi Anak Panah adalah lembaga penampungan bagi anak-anak kurang beruntung yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Di dalam lingkungan ini, anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang keterlantaran dihimpun, memperoleh pendampingan dan pembiayaan pendidikan, serta pemberdayaan di tengah masyarakat. Salah satu dari wujud pemberdayaan ini adalah dengan berdirinya Rumah Berobat Pondok Daud yang menjadi tempat bagi anak-anak asuhan GAP untuk mendapatkan akses kesehatan dari kakak-kakak tingkatnya yang sudah selesai menempuh pendidikan kesehatan. Pembina yayasan, Pendeta Neri Payagi mengatakan, dengan menitik beratkan pada bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan, pihaknya ingin menghapuskan stigmatisasi terhadap anak-anak terlantar yang dinilai akan berdampak buruk bagi pola pikir, kehidupan, dan masa depan mereka. Masalah-masalah sosial yang menjadikan anak sebagai korban disebutnya juga sebagai salah satu pemicu utama munculnya semangat membangun yayasan ini. Bulan Oktober tahun 1997 itu terjadi musibah kemarau panjang di wilayah pegunungan tengah Papua. Lalu dampak dari itu banyak anak-anak yang mengungsi di kota Wamena. Kebetulan waktu itu belum ada pemekaran kabupaten banyak, jadi mereka ada ke Wamena, lalu tidak ada pendampingan, tidak ada penanganan buat mereka. Melihat itu, waktu itu kami masih SMA kelas 2 dan pikir mesti kita harus tolong mereka dengan apa yang bisa kami buat. Lalu di bawah Yayasan Pesat mulai kami adakan pelayanan namanya PBS, Persekutuan Badan Sehat. Kami ada panggung boneka dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menolong untuk anak-anak. Dan terakhir dari itu kami juga dari tahun 98 kami mendirikan rumah singgah namanya Asrama Rehabilitasi Anak-anak Terlantar di Wamena. Kami dapat tanah gratis oleh seorang hamba Tuhan dari Pesat. Lalu 2 tahun kami pelayanan, lalu tahun 98 kebetulan saya sempat kuliah, jadi keluar daerah. Lalu pelayanan itu ada dua teman kami yang lanjut melayani. Tapi Tuhan kasih visi karena kebetulan saya bukan orang kota, tapi saya dari suku Ngalik. Saya merasa bahwa saya orang terbelakang, tapi saya pikir lebih baik saya menolong mereka yang membutuhkan. Mereka kehilangan segalanya di kampung, mereka sampai di kota pun tidak dapat segalanya, sehingga kami berpikir bahwa mesti kita tolong mereka. Tapi itu mungkin poin yang kedua. Sebenarnya saya sadari bahwa kebetulan bapak saya juga adalah seorang penginjil atau pelayan Tuhan. Waktu hamba Tuhan Edward Meksi melayani di suku kami, suku Ngalik itu, kebetulan bapak saya adalah salah satu hamba Tuhan yang melayani di kampung kami, bahkan di beberapa tempat. Saya tahu bahwa itu adalah tongkat estafet yang ayah saya berikan untuk saya melayani Tuhan. Dan setelah kuliah di Jawa, pulang pun saya pikir saya mesti kembali ke jalan. Walaupun saya ditawar beberapa tempat untuk melayani, tapi saya memilih untuk kembali pulang ke Wamena. Sampai di Wamena pun tidak bergabung dengan keluarga, kembali ke jalan, dan sampai hari ini kami masih mengabdi untuk menolong mereka. 2021 ini sudah 26 tahun pengabdian kami untuk melayani adik-adik yang hidup di jalanan.
data kami 2008 itu 862. Tapi akhir-akhir ini kami memang tidak mendata ulang karena anak-anak ini namanya mereka mobilenya tinggi. Mereka tidak satu tempat, jadi pindah-pindah tempat. Tetapi anak-anak kami sempat bina 2012 itu paling terbanyak 82 anak. Lalu sekarang 2021 ini hanya 27 anak. Tetapi kalau hitung jumlah terlalu banyak kami tolong. Jadi yang pergi, yang sudah jadi orang, yang sedang kami sekolahkan, itu sudah banyak sekali. Hanya puji Tuhannya adalah mereka sampai ke luar negeri, itu yang menjadi kebanggaan buat kami. Kebetulan di belakang, di atas saya ada dua piala, itu juga hasil dari kerja anak-anak. Satu dia anak kami, salah satu ada di Filipina, dia sedang belajar untuk penerbangan. Satu ada di Selandia Baru, satu ada tahun ini dia bulan 2 dia akan ke Rusia. Dia belajar di sana. Tapi kalau hitung kalkulasi untuk anak-anak kami layani tidak bisa terhitung, terlalu banyak. Selain dengan sang pembina yayasan, saya juga sedikit mengobrol dengan adik-adik KAP tentang perasaan mereka setelah tergabung di tempat ini. Kalau untuk saya tinggal di sini itu banyak aturan, banyak untuk kita dewasa, banyak sekali untuk kita. Jadi saya sangat bersyukur kalau kami tinggal, kami orang tua sendiri, kami tidak mungkin begini, kami tidak mungkin bisa melayani orang, tidak mungkin kami bisa sekolah, tapi karena Tuhan kami bisa tinggal di asrama dan kami bisa dibentuk oleh Kakak Neri dan Kakak Yana. Kalau kami lain, kalau untuk saya biasa dapat marah itu kami, saya rasa tidak enak itu langsung pikiran saya tidak langsung berubah, langsung kayak keluar dari sini, tidak ingin. Tapi Kakak Neri dan Kakak Yana pikir untuk masa depan kami, mereka pergi lalu ambil saya lagi masuk lagi ke asrama, saya bentuk lagi. Kami ingin mereka dipakai Tuhan terus selalu sehat, selalu kuat, bisa melayani teman-teman, bisa melayani siapa saja. Harapan saya sangat besar. Jadi pemerintah tidak bisa hanya bilang anak-anak itu perlu ditolong. Dan itu menjadi wacana dari tahun ke tahun, terutama Kabupaten Jaya Wijaya. Dari bupati ke bupati kami selalu suarakan, ayolah jangan kasih uang tetapi pikir untuk sarana, hal-hal lain yang menjadi kebutuhan itu ayo tolong. Lalu yang kedua, harapan saya untuk pihak agamis artinya tidak hanya Kristen Protestan, tapi agama mengajarkan kita untuk menolong orang lain. Saya pikir saya juga melayani Tuhan. Saya salah berdoa kalau saya selalu berdoa Tuhan memberkati anak-anak ibu-ibu janda dan anak yatim piatu. Tapi itu kan teori. Ayolah gereja-gereja sumbang untuk menolong anak-anak ini. Jadi harapan saya buat pihak agama, entah agama apapun, ayolah kita tolong untuk anak-anak ini. Lalu teman-teman, keluarga, masyarakat, pihak ketiga, saya harap supaya kita perlu menolong untuk anak-anak ini sehingga mereka punya masa depan.
target kami, goal kami adalah anak-anak tidak boleh dapat stigma dari sejak kecil di jalanan itu. Mereka sudah diberi stigma adalah kamu anak aibon, anak bodoh, itu sudah terbawa. Tugas kami sampai 26 tahun ini yang kami lakukan adalah anak-anak kalau mereka ambil keputusan untuk tinggal di rumah singgah generasi anak panah itu, kami langsung tawarkan untuk sekolah. Supaya kalau mereka mau sekolah, kami ajak mereka kami siap untuk mendukung mereka. Dan sampai hari ini anak-anak kami yang ada kami bina 27 anak ini semua sekolah. Yang terakhir ada kelas 4 SD. Anak-anak tidak dapat kasih sayang dari semua pihak, terutama dari keluarga. Kalau begitu berarti ayolah kita yang pihak ketiga, kita perlu turun tangan untuk menolong mereka. Mungkin itu harapan saya untuk ke depan.